Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana siswa-siswi kelas 9? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan mengecek daftar kehadiran. Alhamdulillah, siswa-siswi di kelas 9 semuanya telah hadir secara keseluruhan. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, materi yang akan Bapak sampaikan yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung. Tentu bangun ruang sisi lengkung ini telah banyak kalian temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada yang bisa memberikan contoh bangun ruang sisi lengkung yang ada di sekitar kehidupan kita? Ya, silakan. Tuh, ada ember, kemudian ada peralon, kemudian bak penampungan air, dan banyak lagi. Ya, bangun ruang yang mempunyai sisi lengkung. Namun, secara aplikasi realita dalam kehidupan sehari itu ada beberapa contoh. Tentu kita harus memahami apa bangun ruang sisi lengkung itu sendiri. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak ingin sedikit mengulas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Itu terdiri dari 3 bangun ruang yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu bangun ruang sisi lengkung tabung. Yang kedua bangun ruang sisi lengkung kerucut. Yang ketiga bangun ruang sisi lengkung lingkaran. Nah, pada pembelajaran hari ini identifikasi kompetensi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengenai definisi dari tabung, kemudian unsur-unsur pembentuk tabung, kemudian bagaimana jaring-jaring tabung, yang keempatnya bagaimana cara kita bisa menghitung luas permukaan tabung. Tentu harapan dari tujuan pembelajaran pada kali ini, Bapak berharap semua siswa-siswi yang pertama mampu mengidentifikasi apa definisi tabung tersebut, kemudian mampu untuk bisa menjelaskan apa unsur-unsur dari tabung tersebut, kemudian bisa mengidentifikasi juga bagaimana jaring-jaring tabung tersebut, dan bahkan nanti akan ada kegiatan secara kelompok bagaimana kita bisa mendemonstrasikan cara menghitung luas permukaan pada tabung, yang dimana di minggu yang lalu Bapak telah sampaikan kalian untuk membawa alat-alat seperti karton, kemudian gunting, kemudian penggaris, kemudian pensil, dan kemudian kaleng. Ya, dimana kaleng ini merupakan salah satu contoh bangun ruang sisi lengkung seperti tabung. Ya, sebab itu untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan tampilkan slide presentasi. Bapak mohon kalian amati, kalian analisa dengan baik slide presentasi yang nanti akan Bapak tampilkan. Ada 2 gambar sebelum kita nanti melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Pada kegiatan kali ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi lengkung. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama mengidentifikasi definisi tabung, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur tabung, yang ketiga membuat jaring-jaring tabung, yang keempat mendapatkan rumus luas permukaan tabung. Oleh sebab itu, tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi definisi dari tabung. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur tabung. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat jaring-jaring tabung. Yang keempat, peserta didik mampu mendapatkan rumus luas permukaan tabung.
Sebelum kita memulai kepada kegiatan lebih lanjut mengenai bangun ruang sisi lengkung, silakan kalian amati dua gambar yang nanti akan Bapak sajikan. Ini di gambar yang pertama, silakan kalian amati dengan seksama, kalian analisa dengan seksama mengenai dari unsur-unsur tabung. Kalian perhatikan mulai dari gambar yang terdapat pada slide presentasi, kemudian kalian lihat keterangannya, kalian analisa pada slide presentasi yang pertama ini. Silakan kalian boleh mencari dari buku paket yang sudah disediakan, kemudian kalian boleh juga mencari dari sumber lain, bisa juga dengan menggunakan internet. Dan pada slide yang kedua ini silakan kalian juga analisa. Di sini slide presentasi ini merupakan jaring-jaring tabung pada suatu tabung dan bagaimana cara menghitung luas dari permukaan tabung tersebut. Ini juga kalian analisa, kalian amati dengan seksama. Tentu silakan dengan membuka buku paket dan mencari sumber informasi lain bisa dari internet. Nanti cara lebih lanjut Bapak akan lebih jelaskan apa definisi tabung itu, apa unsur-unsur dari tabung itu, kemudian apa dari jaring-jaring tabung itu, dan bagaimana cara mendapatkan luas permukaan tabung tersebut. Untuk itu silakan kalian analisa, kalian amati dua gambar tersebut dengan baik sampai didapatkan definisi tabung, unsur-unsur tabung, jaring-jaring tabung, dan luas permukaan tabung. Alhamdulillah, setelah kalian mengamati slide pertama dan slide kedua, sama-sama Bapak akan memberikan tambahan pengetahuan. Jadi definisi tabung adalah sebuah bangun ruang berbentuk prisma tegak beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran, di mana tabung memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut atau selubung. Yang kedua, sisi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang sama besar. Yang ketiga, memiliki 2 rusuk. Yang keempat, tinggi tabung merupakan jarak antara alas dan tutup tabung. Kalian dapat melihat pada gambar yang sudah dilampirkan. Di situ ada keterangan di mana A merupakan tutup tabung, B merupakan selimut tabung, C merupakan alas tabung, kemudian R merupakan jari-jari tabung, baik pada alas ataupun pada penutup. Yang T merupakan tinggi dari tabung. Seperti yang sudah Bapak bahas di awal kegiatan, bahwa tabung dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menemukan berbagai macam barang yang memiliki bentuk seperti tabung. Di antaranya pipa paralon, kemudian bak penampungan air, kemudian ember, kemudian botol minuman, kemudian kaleng, bisa kaleng susu, kemudian kemasan makanan, kemudian baterai, dan banyak lain sebagainya. Adapun untuk jaring-jaring tabung, setiap bangun ruang pasti memiliki jaring-jaring yang menyusun bangun ruang tersebut. Jaring-jaring tabung terdiri dari 2 lingkaran, yaitu alas dan tutup tabung, dan persegi panjang yang merupakan selimut dari tabung tersebut. Jadi boleh kalian perhatikan di situ ada gambar tutup, selimut, dan alas, ya, di mana alas adalah merupakan lingkaran di bagian alas, tutup adalah lingkaran di bagian atas, dan selimut yang berbentuk persegi panjang.
Karena persegi panjang tersebut melingkar di sekeliling alas dan tutup, maka panjang dari selimut tabung akan sama dengan keliling dari alas maupun tutup tabungnya, dan lebar dari persegi panjang tersebut merupakan tinggi dari tabung yang terbentuk. Untuk luas permukaan tabung, luas permukaan pada setiap bangun ruang dihitung dengan cara menjumlahkan setiap luasan dari sisi-sisi yang membentuk ruang tersebut atau jumlahan luasan dari jaring-jaringnya. Karena tabung memiliki 3 sisi, maka luas permukaan tabung dihitung dengan menjumlahkan luasan ketiga sisinya, sehingga kita bisa mendapatkan luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutup. Dengan luas alas dan tutupnya sama dan luas selimutnya sama dengan keliling alas atau tutup dikali dengan tingginya, maka luas permukaan sama dengan V dikali R kuadrat ditambah 2V dikali R dikali T ditambah V dikali R kuadrat, atau sama dengan luas permukaan tabung adalah 2V dikali R kurung buka T ditambah R kurung tutup. Pada kegiatan kali ini Bapak akan membagikan lembar kerja siswa secara berkelompok, di mana alat-alat dan bahan yang di minggu kemarin sudah Bapak sampaikan untuk dibawa pada hari ini, tentu itu akan kita jadikan sebagai suatu demonstrasi untuk mengetahui dari jaring-jaring tabung dan bagaimana cara mendapatkan luas permukaan tabung tersebut. Silakan kalian siapkan alat bahan yang sudah dibawa, kemudian kalian kerjakan secara berkelompok, tentu dengan petunjuk dan arahan instruksi sesuai dengan LKS yang nanti akan Bapak sampaikan. Nah, silakan nanti kalian diskusikan, kemudian kalian diskusikan dengan baik, kemudian kalian demonstrasikan, kemudian kalian simpulkan hasil dari diskusi, dan nanti kalian presentasikan secara kelompok. Mungkin akan Bapak ambil 2 kelompok secara acak, tentu dengan harapan setelah kalian tadi menganalisa slide gambar pertama, slide gambar kedua, kemudian Bapak tambahkan materi dari Bapak, kemudian kalian mencoba melakukan diskusi kelompok ini. Semoga dengan demonstrasi ini Bapak harapkan kalian memahami definisi tabung, kemudian memahami unsur-unsur tabung, kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi jaring-jaring tabung, dan kalian juga mendapatkan bagaimana cara menghitung luas dari permukaan tabung tersebut. Silakan kalian kerjakan dengan baik, dan waktu Bapak berikan sekitar 60 menit. Nanti setelah itu kalian akan presentasikan. Silakan untuk dikerjakan. Alhamdulillah, semua kegiatan mulai dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan, dan kalian juga secara kelompok tadi mampu untuk mendemonstrasikan, mampu untuk mengidentifikasi apa itu tabung, kemudian dari unsur-unsur tabung, kemudian apa itu jaring-jaring tabung, dan bagaimana cara mendapatkan luas permukaan tabung. Ya, akhirnya kita simpulkan secara bersama. Yang pertama, bahwa tabung adalah sebuah bangun ruang berbentuk prisma tegak beraturan yang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Yang kedua, tabung memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Memiliki 3 sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut atau selubung. Yang kedua, sisi alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang sama besar. Yang ketiga, memiliki 2 rusuk. Yang keempat, tinggi tabung merupakan jarak antar alas dan tutup tabung. Yang ketiga, jaring-jaring tabung terdiri dari 2 lingkaran, yaitu alas dan tutup tabung.
dan persegi panjang yang merupakan selimut dari tabung tersebut. Yang keempat, luas permukaan tabung adalah 2 dikali V dikali R kurung buka T ditambah R kurung tutup. Alhamdulillah, kegiatan di akhir ini telah kita laksanakan dengan baik. Tentu harapan Bapak kalian nanti di rumah dapat mencari bagaimana menghitung volume dari tabung tersebut. Untuk materi minggu depan, kalian akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu mengenai definisi kerucut, kemudian unsur-unsur dari kerucut, kemudian jaring-jaring pada kerucut, dan bagaimana cara mendapatkan luas permukaan kerucut. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.